FM, balik lagi. Kali ini gue Dina dan gue ditemanin Boi. Nah, Ik, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah, baik banget nih Dina hari ini nih, super so good lah. Karena banyak banget ya orang-orang yang lagi sakit gitu sekarang. Bener-bener, musim banget ya kan? Gue juga sebenarnya agak batuk-batuk pilek sedikit aja sih, cuman ya masih oke lah. Nah, oke lah, syukur. Kalian jaga-jaga kesehatan ya yang lagi nonton. By the way, kali ini tuh gue bakal bahas yang seru deh. Apa tuh Din yang seru? Jadi kita mau bahas story of Bacin. Apa itu Bacin? Bahas cinta. Nah, ngomong-ngomong bahas cinta nih, kan pasti cinta tuh love gitu atau cinta tuh pasti pahit atau manis kan? Bener, ada pahit, ada manis. Betul. Gitu ya. Cuman kayaknya kalau manis terus kita bahas tuh kita bakal bahas cinta itu kan cinta tuh ada yang pahit dan ada yang manis kan. Nah, cuman aku di sini nggak mau ngebahas yang manis-manis dulu deh, kan yang pahit. Apa tuh yang pahit? Coba gue tebak nih, gue kayaknya bisa tebak nih apa yang pahit nih. Yang lagi FYP banget, yang seliweran di mana-mana tuh lagi. Di mana-mana ya. Viral. Mau di TikTok, mau di IG, Ya, mau di Twitter X ya. platform semua medsos. Coba. Gue tebak tentang perselingkuhan, Wan. Tuh. Menarik gak sih? Seru banget nih, ini masih bakal seru banget nih. Nah, ngomong-ngomong soal perselingkuhan, lu sendiri pernah ada pengalaman pribadi atau ada lingkungan sekitar gak sih yang mungkin jadi selingkuhan atau yang jadi pelakunya atau yang jadi korbannya? Cerita dong, spill. Gue sebenarnya ada sih cerita tentang perselingkuhan ini, tapi ini alhamdulillahnya bukan gue yang ngalamin, Din, tapi temen gue. Nah, ini cerita perselingkuhan temen gue ini, cerita lebih tepatnya cerita temen gue yang diselingkuhi lah, Din. Oh, korban berarti. Korban, ya? betul. Nah, jadi ini tuh cukup unik, Din. Kenapa unik? Karena ini berangkat cerita perselingkuhan ini dari dunia virtual. Virtual. Kayaknya aku tahu deh. Coba tebak apa tuh? Yang lagi rame virtual Di game clue-nya. Roblox bukan sih? Bener banget tuh, Din. Waduh, Nah, kenapa sih? Padahal itu tuh game anak kecil, tapi kok bisa jadi ada peluang gitu buat orang-orang berselingkuh. nah sebelum nyeritain perselingkuhan temen gue ini, gue mau ngejelasin dulu lah tentang pertanyaan lu tadi kan. Oke. Sebenarnya emang awalnya nih, setahu gue si game Roblox ini dikemas emang tujuannya ya buat game anak-anak gitulah. Nah, jadi entah trigger apa yang bikin baik dari Gen Z maupun orang-orang dewasa itu ikut-ikut main ke game Roblox ini. FOMO nggak sih itu? Mungkin salah satu faktor dari FOMO kan kita nggak bisa tahu kan, ya mungkin karena FOMO juga. Nah, ini lanjut ke cerita tentang perselingkuhan teman gue ini, Din. Nah, cerita ini berangkat dari teman gue nih, Din. Teman gue tuh si ceweknya lah. Oke. Si korban berarti ya? Si korban ini cewek. Jadi cowoknya tuh main game Roblox ini nih, Din. Nah, jadi kan gue jelasin dulu nih sebelum masuk ke perselingkuhannya. Di Roblox itu kan ada beberapa maps ya, atau beberapa mode lah kayak gitu ibaratnya. Jadi di dalam game Roblox itu ada beberapa game kayak misalnya game maps-nya kan, maps naik gunung, ada maps kayak tempat dugem kayak gitu-gitu. Banyak-banyak lah, ada game yang mancing. Terus ada juga game kayak GAG namanya Grow Garden lah kalau nggak salah kayak gitu. Banyak lah ya jenis-jenis gamenya. Nah, cerita ini tuh berangkat dari si cowok ini nih, si pacarnya temen gua. Dia tuh ada di momen dimana dia tuh naik gunung lah sendiri ya, Din ya. Cowoknya berarti. Si cowoknya. Bentar, ceweknya main Roblox nggak sih? Ceweknya main, cuman kayaknya saat itu kebetulan nggak main mungkin ya. Jadi lebih ke main, cuman kayak yang nggak sering gitu loh, Din, karena banyak kesibukan. Kalau setahu gue ya, karena ini teman gue juga. Nah, jadi si cowok itu ada momen dimana dia tuh main Roblox sendiri nih, Din, sendiri, dan nemuin, singkat cerita ya, nemuin ada salah satu cewek lah. Jadi kan random gitu ya? Random. Jadi player lain aja lah kayak gitu kan. Nah, jadi dia tuh intinya naik gunung di salah satu maps gunung ini
kan kalau gunung tuh buat sampai ke puncak kayak ada tantangan-tantangan gitu kan, Din. Entah itu dari tangga atau kayak tangga goyang juga atau yang lain-lain lah gitu. Nah terus si cowok ini ngelihat ada salah satu cewek yang bahasa gamenya tuh noob lah. Oke. Jadi ketika dia ada tantangan selalu jatuh, ngulang gitu. Dan si cowok ini punya inisiatif buat nolongin si cewek ini. Oke. Karena Gendong gitu. nah betul digendong gitu. Soalnya ada fitur gendong kan di game tuh, oke. di game gunung tuh. Punya inisiatif lah, digendong nih. Lewat sebelumnya tuh kayak penawaran lewat on mic gitu, Din. Nah, sebelum gue jelasin ceritanya tadi, ada yang namanya ini fitur on mic. Tapi fitur on mic ini itu tuh diaktifinnya kalau misalnya kita tuh udah berumur 17 tahun, karena untuk lolos verifikasinya itu melalui KTP, SIM atau yang lain-lain lah, supaya kita terdeteksi kalau kita tuh udah cukup umur lah intinya buat on mic ini. Nah, singkat cerita, nawarin lah si cowok, "Kak, mau aku gendong nggak?" Ya gitulah, biar bahasa basi biasa ya. Iya. Oke, terus? "Kak, mau aku gendong nggak?" Ada. Terus kata si ceweknya kebetulan menyetujui nih. Kayak, "Boleh Kak," katanya. Nah, dari situ nih si cowok nih ngebantuin lah. Ya mungkin hari itu berjalan seperti biasa ya, kayak udah digendong, terus ngelewatin tantangan sampai summit lah ya. Summit tuh finish kan. Puncak lah ya. Sampai puncak. Terus abis itu nggak sampai di hari itu nggak cuma sampai di hari itu, Din, ternyata. Oh, berarti makin intens ya? Nah, kalau itunya gue belum tahu tuh. Setelah hari berikutnya si cowok ini main lagi lah. Ternyata setelah hari itu tuh si cowok ngelakuin tindakan add friend lah, Din. Nambahin teman. Jadi ketika lu udah punya koneksi kan di dalam game tuh, udah punya teman, lu naik gunung apa itu bisa disusulin gitu loh, Din. Bisa disamperin lah ya ibaratnya. Bisa disamperin, dan di hari kedua tuh disamperin lah sama si cowoknya kan. Disamperin, naik gunung lagi lah mereka, naik gunung lagi, summit lagi, dan lain-lain lah. Pokoknya siklusnya kayak gitu kan. Sampai di titik mungkin keduanya sampai di titik nyaman, mungkin nggak tahu tuh. Jadi kasihkan tuh di hari ketiga, di hari keempat gitu, terus tuh siklus kayak gitu berlangsung. Nah terus habis itu si cowok nih ada kepikiran lah, Din, kayak minta sosial media atau platform lainnya buat hubungan. Lu mau tau nggak aplikasi apa yang dia minta? Let me guess. Kalau player atau gamers pasti Discord gak sih? Betul banget, Din. Nah, jadi Discord tuh kan salah satu platform atau wadah gamers lah. Biasanya rata-rata kiblatnya alat komunikasi para gamers itu ya di Discord gitu. Nah, si cowok ini minta Discord nih ke si cewek. Ya basa-basinya gue kurang tepat gimana, intinya dia minta kayak gue boleh nggak minta Discord lu buat siapa tahu ketika lu belum online di in game, gue bisa ajak lu. By chat langsung ya. Betul, Din. Nah, yang gue masih heran, ini tuh cowok masih nggak sadar juga nih kalau misalnya dia tuh punya cewek di real life-nya gitu kan. Karena mungkin udah terlanjur nyaman karena intensnya itu nggak sih? Terlalu nyaman di virtual kan kalau kayak gitu jatuhnya. Nah terus ternyata seiring berjalannya waktu, si cowok ini sadar ternyata cewek yang lagi dia deketin atau yang lagi intens sama dia di dunia virtual itu tuh orang yang sedikit memiliki power, Din. Jadi secara nggak langsung si cewek ini punya masa lah untuk apa ya, ibaratnya untuk meramaikan, ngegait orang-orang. Dan si cowok ini berpikiran memaksimalkan momentum tersebut lewat dia bikin maps, Din. Bikin maps bisa kah? Bisa. Jadi maps apa tuh? Si cowok ini bikin maps kayak tempat dugem gitulah, Din. Oh, ada itu? Ada. Si cowok ini bikin maps tempat dugem ini, dan terus ya itu gue bilang tadi, karena si cowok ini sadar nih kalau misalnya si cewek ini punya pengaruh. Jadi ya udah tuh pas dia bikin maps intens,
habis itu dimaksimalin lah nih si cewek, potensi si cewek ini kan. Nah singkat cerita si cewek di real life-nya tuh sadar lah karena si cowoknya ini udah banyak berubah. Karena dulu tuh mereka nih ya, si teman gue nih pernah sempat ada di mana dia tuh nge-trip gitulah, jadi kayak dia tuh lagi liburan gitu, holiday. Nah dia tuh merasa kalau misalnya si cowoknya ini udah berubah lah gitu kan setelah trip itu. Padahal kan gue mikirnya kayak ya dia udah weekend bareng, udah holiday bareng gitu kan, trip, kayak kok bisa berubah. Nah ternyata cerita yang tadi tuh dia dapet setelah si ceweknya tuh yang temen gue ini tahu, jadi diselidikin lah. Bisa ditahu nih kenapa cowok tuh bisa berubah tuh online dari mana. Temen gue tuh nanya awalnya kan kayak kenapa kok berubah, kayak sering banget main game ini, ada apa gitu kan. Ya dia ngerasa kok dia waktu itu bilang si cowoknya tuh kalau misalnya saat itu dia lagi bosen lah sama si cewek. Nah terus temen gue juga ngerasa janggal kan. Kayak bukannya baru long trip kan. Iya gue mikirnya kayak, gue juga dari point of view dari orang luar ngerasanya kalau misalnya si hubungan mereka ini habis long trip kan, habis weekend lah, habis holiday, secara nggak langsung kan meninggalkan momen atau makin mempererat hubungan lah ya. Iya betul. Intinya singkat cerita si cewek ini ditelusurin dan ternyata ketahuan lah intinya si cowok tuh selingkuh di game Roblox itu itu. Menarik banget sih itu ya, soal perselingkuhan yang virtual. Maksudnya kayak kita tuh main games tuh hanya untuk hiburan semata nggak sih, tapi kok bisa sampai sejauh itu, maksudnya kayak sampai chat intens, main games intens, kayak kan pasti ada interaksi ya di antara mereka. Itu call, apalagi Discord tuh kan call kan. Iya. Call, chat, nggak ngerti deh. Itu pacarnya berapa lama sih? Kayaknya udah lama ya. Udah lama Din, sekitar itu tuh padahal hubungan mereka tuh udah sekitar 3 atau 2 atau 3 tahunan lah, sekitar segitulah Din. Oke. Menarik banget sih, unik banget ya guys, ternyata yang selingkuh di virtual tuh memang ada. Jadi kalian yang punya pasangan main Roblox, hati-hati. Hati-hati tuh. Hati-hati guys. Pendengar di rumah tuh, yang punya pasangan baik cowoknya atau ceweknya yang sering di Roblox tuh harus diperhatiin tuh guys. Nah udah nih Din, ini cukup nih di scene 1 kita kali ini nih. Nah sebelumnya kita kayaknya ada niatan buat manggil bintang tamu nih deh, narasumber yang pernah diselingkuhi nih deh secara langsung. Berarti ini pengalaman pribadi ya kan, kita dari tadi katanya betul. Seru. Siapa sih? Nah jadi kita tuh bakal mengundang salah satu narasumber yang memang pernah mengalami tragedi diselingkuhi nih deh. Waduh, tapi kira-kira menyakitkan gak ya buat kita bahas ke dianya gitu? Seharusnya sih enggak ya, karena sebelum ini kita juga udah ada obrolan-obrolan di balik kamera juga sedikit kayak ini nggak apa-apa nggak nih bakalan kita bahas gitu. Oke lah, cus, telepon orangnya sekarang. Gimana kalau lu aja Din yang telepon? Wait guys, gue telepon ya. Boleh Din. Halo, di mana lu ya? Jadi kan sini. Enggak lah, nggak bahas yang berat-berat, sini aja dulu. Oke. Bye. Udah gue telepon. Seru nih. Jadi ini udah narasumber kita udah ACC ya di ini. Tunggu narasumber buat kita datang. Nah, untuk teman-teman di rumah jangan lupa nonton cuplikan yang satu ini. Kegiatan sehari-hari bisa membuat kulitmu terasa lelah, kusam, dan berminyak. The Original Micellar Water Pump dapat melembabkan, menenangkan, memberikan kesegaran instan dan bersih pada kulit. Basahi kapas dengan Micellar Water Pump, lalu sapukan kapas ke seluruh wajah, mata, dan bibir. Tinggal pump, makeup, hilang seketika.
Dengan formula micellar yang lembut, The Original membersihkan hingga ke dalam pori-pori tanpa meninggalkan rasa lengket. Triple hyaluronic acid yang memberikan manfaat, kelembapan, dan hidrasi pada kulit. Kulit segar terhidrasi dan tampak muda sepanjang hari. Bersih tanpa ribet dengan The Original Micellar Water Pump. Boik, Boik kan kamu. Nah, karena tadi udah iklan, kebetulan aku bawa produknya nih Kak. Itu adalah salah satu penghapus make up yang super duper affordable dari segi harga, terus dari produknya sendiri karena ini tuh pump. Terus make up tuh bisa hilang seketika. Dan ini tuh cocok banget buat kulit sensitif, kulit normal, dan kulit berjerawat. Kayak gitu. Cakep banget berarti. Nah ini bukti produknya udah sisa sedikit karena mungkin dari lu juga Din pakai produknya itu setiap hari ya. Aku pakai ini. Oke lah, daripada kita berdua terus, kita langsung panggil aja karena tadi udah ditelepon kan. Langsung kita saja. panggil aja kali ya. Boleh Kak Aya. Aya. Hai. Boleh ya, Bener. Aya di sini aja nih. Di Nah, samping. Kakak di sana. Boleh banget. Aman banget. Gimana Aya nih hari-harinya nih? Ya, gimana kamu kabarnya? Sehat? Katanya kamu kurang enak badan ya? Iya, lagi pilek. Sama Agak nih bindeng kayak juga. gue juga, gue lumayan agak bindeng juga, agak flu dan batuk tipis lah ya. Ya, karena mungkin musimnya ya lagi Bener. pancaroba kalau kata orang Sunda. Oke, sebelumnya kamu tahu nggak kesini tuh bakal bahas apa nih? Tahu kan tadi udah ditelepon. Nah, ini bener ya. Aduh. Oke, karena udah tahu pembahasannya, aku pengen denger deh pengalaman pribadi kamu soal perselingkuhan dulu deh, apa sih sebenarnya? Dan kenapa itu tuh bisa terjadi? Pengalaman pribadi tentang aku diselingkuhin yang mana nih Kak ceritanya? Banyak ya, berarti banyak ya. Cukup sering. Yang ini aja lah Korban terus ya. yang sekiranya menarik dan kayaknya seru banget nih untuk kita Diceritain. bahas. Ini dari mana dulu nih aku ceritain? Mungkin dari awal mulanya kamu bisa curiga dulu kali ya, mungkin dari curiga dulu sampai akhirnya tuh feeling kamu tuh, oh kayak mungkin ini dia selingkuh deh. Ini sebelum masuk, gue izin sambil ngerokok lah, boleh ya? Boleh. Ini awal mula aku kecurigaan ya. Sebelumnya kan emang pas di awal hubungan tuh aku ngerasa fine aja kan. Kayak kita nih kenalan, deket, terus sampai akhirnya kita bisa jadian. Terus kayak nggak ada apapun yang terjadi atau mencurigakan lah awalnya. Aku ngerasa baik-baik aja. Terus sampai suatu hari tuh ex aku ini dia bilang mau nginep di rumah temennya karena beres nongkrong sama temen-temennya. Terus tapi dia nggak bilang kalau misalnya sebelum ke rumah temennya itu dia mau cabut lagi. Habis Itu lu, sorry sebelum lu lanjut cerita, itu lu berarti di kejadian yang sekiranya ini nih muncul indikasi perselingkuhan nih, itu tuh udah di bulan keberapa nih? Maksudnya udah berapa lama itu berarti bulan pacaran? pertama BTW. Aduh, Baru banget dong. masih anget-anget. Baru pacaran udah ini. Diselingkuhin. Dan sorry lanjut ya tadi ya dipotong. Sebenarnya itu belum awal mula aku diselingkuhin, baru kecurigaan aja. Setelah dari dia cabut itu jam 10 malam tuh dia off. Kita ini kan tukeran Funmy kan. Funmy dia off. Nah, Funmy itu salah satu aplikasi location gitu teman-teman yang di rumah, ada buat di yang belum Solo. tahu ya. Funmy dia off, WhatsApp checklist, IG, line semuanya tuh aku coba hubungi tuh nggak bisa. Terus aku nanya ke temennya pun nggak jawab. Terus aku nih ngerasa curiga, kayaknya dia nih party kan sama temennya, karena sebelumnya tuh emang ada bahasan-bahasan kayak gitu tapi enggak yang bakal jadi gitu loh. Terus dia baru ngabarin tuh jam 3, makin Pagi. bener dong. Iya, jam 3 Iya. subuh, makin bener dong feeling gue Betul. menyatakan gitu Iya, kan. betul. Jam 3 soalnya di mana tuh jam-jam yang udah bubaran. Iya, udah beres. Udah Terus kayak aduh dipikir ini tuh kan Bandung gitu loh, siapa yang nggak tahu gitu kan. Terus
setelah dari situ besoknya nih aku ketemu sama dia. Aku iseng lah ngecek kan chatan dia sama temen-temennya, ternyata bener. Terus ada satu pun juga aku nggak sengaja ini tuh, ada chatan yang dimana dia ini chatan sama temen ceweknya atau pokoknya adalah cewek gitu, yang dia tuh ngajak si cewek ini, tapi dia nggak ngajak gue yang sebagai gue nih pacarnya gitu, ya nggak sih? Ya harusnya at least lu ajak lah, walaupun memang lu nya nolak, Iya, tapi ada basa-basi kan. tapi sedangkan dia malah ngajak cewek ini. Disitulah awal mula kayak gue selalu curiga lah dia. Kecurigaan lu timbul di situ lah ya. Dan ternyata benar dong. Iya, lambat laun makin kesini ternyata mereka nih satu divisi di kerjaannya. Wah, Gitu. menarik Jadi nih. makin apa ya, makin intens dong ya. Makin Kayak- apa ya, chance untuk perselingkuhan ini Iya. kayak makin banyak lah ya. Iya. Soalnya kan apalagi Ketemu. iya, jangankan satu divisi lah. Iya, Din. pasti ya, Di sih. satu tempat kerjaan aja Iya, itu iya, bisa iya, jadi betul, ini betul. kan, apalagi Iya. satu divisi yang dimana setiap hari itu tektokan bareng dan harus selalu ketemu lah gitu. Di game aja bisa kan? Masa sih ketemu nggak bisa Iya. rasanya itu. Kayak gitu. Oke. Nah terus gimana tuh, Ayah? Ya udah setelah itu tuh gue ngerasa, ya gue tanyain lah ke dia kenapa dia harus bohong, sedangkan gue tuh nggak pernah yang ngelarang dia untuk cabut party atau kemanapun gitu loh. Oke. Terus kayak apa, pas setelah gue baca chatnya tuh kayak kok manjang ya. Dan setelah itu tuh dia sempet ngapus chat sama si cewek ini. Dilihat gitu. Pasti Iya. ada yang disembunyiin Iya, dong, terus- intuisi seorang wanita Iya, ya kan? terus gue kan emang gue suka megang HP dia dan sebaliknya kan, dia juga suka megang HP gue. Terus pas gue buka HP dia lagi, kok hilang chatnya ya, kok makin mencurigakan ya. Terus yaudah tuh dengan berjalannya waktu, tapi fun fact banget, gue selama pacaran sama dia, dimana gue ngerasa feeling gue nggak enak, di situ bukti keluar. Oke. Wow, Jadi kayak dikasih jalan aja iya, kali ya. dikasih jalan. Nah. Jadi kayak Tuhan nih sebenarnya ngasih petunjuk banget buat gue, tapi Iya. gue aja yang denial. Oh, emang harus ditampar dulu Iya. gitu ya. Emang kejadian. Baru mikir. Itu memang. Seru banget nih cerita. Terus gimana tuh ya? Terus ya udah makin kesini gue lupa ya, pokoknya karena keseringan ya waktu sama dia tuh emang tiap bulan gue diselingkuhin gitu. Terus ada yang momen gongnya, ini gue ceritain bagian momen gongnya aja ya. Momen gongnya tuh gue nih kan kerja juga, gue kerja terus beres kerja, dia nih lagi ada rapat Apa tuh? Rapat kerjaan lah. Meeting berarti ya. Otomatis sama cewek ini kan, Iya. sama sama cewek ini Santai. soalnya agak sakit ya, trigger agak- ya. Agak teringat sikit ya, agak teringat sikit. Momen-momen sakit itu. dia beres rapat, Mm-mm. terus gue ini kan rapat juga kan, gue juga ada meeting. Gue meeting, tapi gue nih feeling gue mengatakan gue kayaknya beres meeting gue ngelewatin tempat dia meeting deh, tempat dia rapat. Entah petunjuk apa, Iya. jadi dateng aja gitu ya. Jadi kayak gue feeling Tiba-tiba kayak, aja gitu. aduh iseng gitu, gue pengen lewat. Habis itu gue lewat tuh kan, gue samperin dan posisi funway gue tuh lagi mati. Jadi kan dia nggak tahu kan. Setelah itu gue samperin, dia ini lagi kayak di tempat makan gitu. Dan emang beres meeting sama rekan-rekan yang lainnya juga. Itu waktu kapan tuh? Malam, siang, atau sore? Kebetulan malam, sore ke malam. Oke. Di sekitar jam 7-8 lah berarti ya, Iya. sore ke malam lah. Ya makan malam lah jam segituan. Setelah itu gue nyari-nyari kan ex gue ini, ternyata ada, dan gongnya ternyata dia lagi duduk berduaan sampingan sama cewek ini Di luar Cewek. sama temen-temen yang lain gitu. Iya, jadi posisi misalnya temennya lagi di sini, si ex gue sama ceweknya tuh di sini. Jadi si cewek ini tuh orang yang udah lu duga-duga. Iya, ternyata kayak wow, terbukti ya depan mata gitu.
setelah itu kayak gue telepon kan ex gue kan, gue telepon di mana, terus posisi itu gue di belakang mereka, coba lihat belakang, dia kaget dong, otomatis shock gitu, kayak anjir gue keciduk gitu, wow gitu kan, terus lagi ngapain, otomatis gue nanya kan lagi ngapain, ini cewek ini lagi ngobrol katanya gitu-gitu, dia lagi curhat karena temennya kayak gini, penting gak sih menurutnya kayak kenapa harus berdua gitu, kayak kan teman-teman lu juga ada, maksudnya make sense gak sih kalau misalnya alasannya begitu. Sorry gue potong, by the way si cewek ini tahu nggak kalau cowok lu tuh punya cewek gitu? Kayaknya pada saat itu tuh dia nggak tahu, karena emang pas gue baca catatannya itu tuh si cowok ini ex gue tiap cabut sama gue bilangnya gue ini teman. Jadi kayak anjir, bener sakit banget sih. jadi maksudnya makanya poin di situ kenapa gue bisa nangkep nih ex gue selingkuh tuh ya karena dia nggak nganggap gue sebagai pacar dia ke cewek ini. Terus ya udahlah, di situ gue nanya kan, gue di situ kayak udah muncak banget. Udah emosi lah ya. Iya, udah. tapi kenapa pada saat itu gue ketemu depan mata gitu ya, gue nggak bisa marah. Jadi kayak anjing gue lemes. Iya, pasti. Kayak Udah shock lah ya. iya, Gue harus Gua- gimana, gue harus apa? tapi udah gue I gak feel bisa you lah. ngamuk, gak bisa ngamuk. Setelah itu kayak gue nanya ngapain, lagi cerita kan, terus yaudah gue ajak dia balik kan, yaudah balik kata gue gitu, yaudahlah balik. Tapi gue sempet mana panggil dulu ceweknya kata gue, mau kenalan sama gue kata gue gitu. Gue dia si ceweknya ex gue nyamperin cewek itu terus ajak balik aja kan. Karena gue Buat juga ngeklinin gak sih? iya, karena gue juga kayak mau nanya juga lah gitu. Tapi nih cewek ini masih tetap ngechatin ex gue. Di saat lu tuh udah kenalin diri kan, Iya. lu tuh sebagai pacarnya si ex lu lah saat itu ya. Itu mah maksudnya ya emang Sama-sama. iya nggak sih, dua-duanya Sama, sakit nggak sih? emang Gini nih, sama-sama gini. gatel. Dia tuh nanya, terus dari situ tuh karena ex gue tuh takut kan sama gue, jadi dia ngasih tahu kalau misalnya ini cewek nih ngechat lagi gitu kan, kayak ngasih tunjuk lah. Terus chatannya tuh kayak ini gue harus kemana, ini kita mau lanjut kemana, kayak anjing mikir gak sih nih cowok tuh udah dijemput sama ceweknya gitu. Iya. Sedangkan kan kita gue juga udah kenalin diri depan mata dia gitu kan. Terus dia tetap melanjutin cerita temennya, kayak mungkin di situ Modus gak sih itu? iya, kayak mungkin di situ dia biar alibinya tuh beneran terbukti bahwa kita nih di situ emang cerita gitu. Nah, Kayak emang ceweknya emang mau curhat aja. Terus setelah dari situ udah tuh kan, gue nih masih yang ngasih ngasih apa sih, kayak ngasih anjing apa sih bahasanya. Aduh, gue nih kayak masih kasih kesempatan buat ex gue, kayak ya udah kalau misalnya emang mau temenan gak apa-apa. Di situ gue masih mencoba untuk sabar banget. Padahal di situ gue bodoh banget ya. Harusnya Ya udah jelas-jelas lah. iya gitu mah kan. Terus sampai akhirnya ternyata ex gue ini kayak malah nangkepnya beda. Temennya tuh jadi kayak malah jadi intens, ngerti gak sih? Jadi bukan kayak ke temen cewek sama cowok aja gitu. Iya, punya batasan gitu. Iya, kayak ya udah nggak sih kalau misalnya udah dikasih kepercayaan ya udah lu manfaatkan itu untuk kayak Aneh-aneh. Iya, untuk gak aneh-aneh gitu kan. Terus udah tuh ada lagi momen gongnya. Apa tuh? Nih, seru banget ceritanya sih, kayak ini. Jadi momen gongnya setelah ini ya, setelah gue udah kenalan gitu. Gue nih emang ada persyaratan, bukan persyaratan, kayak komitmen lah sama dia. Oke. Ngobrol lah ya. Iya, tapi bukan masalah ini ya, kayak gue kalau misalnya mau cabut party, kalau misalnya dianya lagi nggak di Bandung, gue nggak boleh cabut. Jadi biar kayak kita nih, gue cabut dia ikut, dia cabut gue ikut, terus dia sebaliknya kan kayak gitu. Sedangkan gue waktu itu lagi di luar kota, tapi dia mau cabut sama teman-temannya, dia mau cabut party,
Setelah itu dia mau cabut party, terus kayak gue ngomong dong, kayak gue kan masih di luar kota, kenapa lo masih tetap cabut ini terus segala macam. Dan emang gue tuh nggak nginep kan cabutnya, gue PP dan nyampe tuh malam. Nyampe malam gue tuh langsung cabut sama temen gue juga. Gue cabut ngecil lah ya, gue cabut ngecil. Dan posisi kan karena gue udah nyampe Bandung nih, gue kan berharap kayak untuk gue diajak. Iya nggak sih? Kayak karena kan emang komitmennya kalau misalnya lu cabut gue ikut, misalnya gue cabut lu ikut gitu. Sedangkan dia tuh nggak ada. Jadi kayak dia ini bilangnya kayak aku mau sama teman-teman aku dulu. Karena ini kayak perayaan di kantor dia. Katanya ya. Orang-orang katanya. kantor aja lah, mungkin self defense-nya. Iya. Kan? Terus gue nanya dong, otomatis gue nanya siapa aja. Ya teman-temannya yang ini. Tapi dia nggak nyebutin ada nih cewek. Jadi kayak oke lah gitu. Gue masih ngerasa yaudah aman gitu kan. Terus sampai akhirnya gue nih tetep pada saat itu, pada malam itu kayak feeling gue bener-bener gak enak banget. Kayak anjir gue pengen nyusulin gitu. Sampai akhirnya kayak yaudah sini. Yaudah otomatis gue nyusulin dia dong. Gue nyusulin dia, gue masuk. Ternyata gue kan beberapa juga udah kenal kan sama temen-temen dia ya. Terus gue sapa ada teman-temannya yang cewek juga yang emang gue udah kenal dia dan dia kenal gue gitu kan. Yang dimana tadi kan gue udah bilang kalau misalnya temenan fine. Nah kalau misalnya kayak yang kenal sama gue ini kan mereka emang pure temenan, sedangkan sama nih cewek ini beda. Iya. Kayak ada something lah kalau sama si cewek ini lah. Iya. Terus setelah itu gue ke dance dong, gue ke DM. Habis itu gue sama teman-teman yang ceweknya, teman ceweknya ini nanya, kalau misalnya si ini kemana? Deg gak sih kayak Si ini tuh siapa? Cewek apa? ceweknya? Si Oke. cewek itu kayak yang tadi dia bilang gak ada. Wah. Kan Oke, tadi oke, dia nggak nyebutin paham, kan paham. ada dia di sini gitu. Terus ternyata pas temennya nanya ke gue, loh gue nggak tahu. Karena kan di apa? Sepengetahuan lu si cewek itu gak ikut. Iya nggak ya kan? ikut. Ya gue nggak tahu gitu kan. Ngomong-ngomong soal selingkuh kan pasti ada penggoda ya. Betul, Natina. Karena ini adalah Foxy FM, pasti radio dong. Kita mau kasih satu lagu yang memang cocok banget buat para penggoda. Tahu nggak apa? Apa tuh Dina? Kita kasih lagu Sang Penggoda Tata Janeta. Kau dulu pernah bilang aku ratu di hatimu sayang, dan aku ratu di istanamu. Dan dulu pernah kau pun bilang takkan pernah tinggalkanku, sumpah mungkin kau lupa. Dan kau pernah jadi yang tersayang, ku pernah jadi yang paling kau cinta, mungkin kau lupa. Dan di saat sang penggoda datang, kau biarkan dia hancurkan istanaku. Ternyata kau lupa ku ratumu. Kini aku pun telah pergi, telah ku relakan kau bersamanya. Ku biarkan dia merebut semua. Oh, ingat gak dulu kau bilang takkan pernah tinggalkanku, sumpah mungkin kau lupa. Dan ku pernah jadi yang tersayang, ku pernah jadi yang paling
Wah, deep banget ya lagunya. By the way, kalian tahu nggak sih itu tuh lagu buatan siapa? Kalau aku sih jujur nggak tahu kalau Aku nggak Aya. tahu. Itu adalah salah satu lagu buatan dari Bunda Maya. Sorry, ini Maya Estianti. Iya betul. Yang Jadi, jadi Hadani itu ya. iya, mereka kan dulu pernah saling ada apa namanya? Ya berumah tangga lah, namun gagal karena Ada sama ya betul. Jadi lagu itu tuh diciptain untuk menceritakan kisah nyatanya. Iya betul, itu tuh kisah nyata, makanya dibuatkanlah lagu oleh Bunda Maya. Karena kan dia juga tuh pemusik kan, penyanyi juga, kayak gitu. Tapi enak ya denger lagunya tadi. Apalagi di Iya sih, kondisi ngelekit sih buat aku sih. di kondisi kota Bandung yang lagi hujan, lagi Betul, anteng betul. lah ya. Dan sekarang kan lagi marak banget kan yang berita-berita viral soal perselingkuhan. itu Jadi loh. itu cocok lagunya tuh buat kalian yang korban-korban Cocok. pakai. Oke. Ngomong-ngomong dari tadi artis ya, tadi kita ngomong. Kita agak ngomongin yang gampang ngomong dulu, bukan gampang apa ya? Yang lagi hot mungkin. Iya, yang lagi hot, yang lagi viral banget. Heeh. Balik lagi ke yang viral-viral. Kalian tahu nggak sih kabar-kabar yang perselingkuhan tuh mulai dari seleb-seleb, mau artis besar, mau artis dari TikTok, dari selebgram. Kalian tahu kan siapa aja nih? Tahu. Tahu Aku kan, tahu berapa banyak banget. Ngikutin kan pasti? Ngikutin, Apalagi karena cewek emang- tuh gosip ya. Iya kan tiap nge-scroll pasti ada. Pasti muncul itu. Kamu ada nggak? Biasanya cowok tuh kan. Kalau aku sih kurang ngikutin, Oke. Gina. Tapi banyak loh kayak zaman sekarang tuh, ya entah kenapa gitu mereka tuh yang ada, kita ambil lah ya si ceritanya si Jule ini. Nah, kalau itu aku tahu, Dina. Soalnya Karena emang viral bener-bener banget nggak sih? viral Bener-bener viral. banget dan di hampir semua platform media sosial mungkin ya. Iya, dia bermunculan. Bener-bener ada sampai yang di komen-komennya tuh lucu-lucu banget tuh. Terus Jule komennya tuh anjing. Nah, itu dia. katanya juga jahat-jahat sih. Kayak, dan rata-rata yang komen-komen tuh cewek kan, maksudnya kayak mana girl support girlnya, woman support womannya mana. Tapi- Even itu juga salah sebenarnya. Tapi nggak layak nggak sih sesama perempuan tuh kayak saling ngata-ngatain Iya, gitu nggak sih? betul. Ya kan? Tapi apa tuh yang kamu tahu soal si Oh banyak. apa coba? Si itu Kayak kan? yang aku tahu tuh dia udah punya suami yang emang bener-bener dalam apa ya? Dalam segi visualisasi mungkin iya. fisiknya. Dari fisiknya, dari mungkin Tanggung pribadinya, jawabnya. terus dari apa ya kriteria Indonesia tuh itu tuh udah perfect banget. Iya betul. Karena kan betul. fatherless di Indonesia tuh kan gede banget Iya, kan. betul. Sedangkan si suaminya ini si Nadehun ya, si Nadehun ini tuh udah dia mau ngurus anak, Benar-benar. anaknya 3 masih kecil-kecil banyak. Cuma. Sedangkan malah diselingkuhin. Kayak maksudnya tuh kurang apa gitu Iya. loh, kayak Mungkin dari pandangan kita yang nggak tahu dalamnya tuh kayak gimana, ya pasti kurang apa gitu. iya, maksudnya masyarakat Indonesia tuh cewek-cewek Indonesia tuh membutuhkan suami yang seperti itu. Iya betul ya, Tapi- tidak patriarki. Iya, Iya, mau Pak. ngurus Itu. anak, mau masak dan lain-lain, mau cari duit juga. Tapi sedangkan si Jule ini tidak memanfaatkan si suaminya itu. Iya, betul. Kayak, itu tuh impian Indonesia. Ya intinya Indonesia sih. buat bahasa sederhananya sebenarnya titik di mana si Jule ini banyak diinginkan lah ya sama Iya. wanita-wanita di luar sana Iya, gitu kan. betul. Dari segi tipe suaminya, tapi si Jule ini malah malah milih. ya jadi ya Lagi mungkin opet. jadi bikin secara nggak langsung jadi ngebikin apa ya greget netizen Iya mungkin betul, ya. betul, bikin greget banget. Karena udah dapat yang perfect lah ibaratnya, Mhm. tapi malah milih opet. Mhm. Nah, selain Jule tuh banyak banget kan ya sebelum pemberitaan Jule ini booming banget gitu. Betul. Sebelum itu kan banyak juga yang berselingkuh. Siapa ya? Kamu tahu nggak? Aku tahu banyak sih, karena emang sempet ramai juga kan sebelum ini makin ramai gitu. Iya ya. Kayak yang aku tahu ada si Dilan Safno. Oh iya, yang iya, si iya. cowoknya dibayarin 800 juta demi harga dirinya. Iya benar-benar. Kalau misalnya kata netizen ya. Terus ada juga Hanum Mega yang sampai lutut geter. Oh aku tahu itu yang dia selingkuhnya di mana? Di Discord gak sih? Di chattingan pokoknya aku nggak tahu tapi sih. kan ya bukan WhatsApp yang kayak biasanya orang pakai kan. Iya, terus Oh, ada jelas juga itu. ada juga si
Zize, tahu kali ya kalau Zize. Iya benar. Ada juga Dahlia Polan yang dia rela ngerelain profesinya demi ngurus anak dan suami tapi tetap aja diselingkuhin. Yang ini bukan? Iya yang apa serigala. Yang vampir. Yang vampir. Vampir. Tahu nggak ya film itu? Tahu Yang dong BGS? aku. Iya. Terus ada juga si Bidi dan Item. Jadi Oh iya lagi, si suaminya tuh udah sering dimasakin kan, dia word affirmation banget, udah menentukan banget istrinya lah, tapi tetap aja diselingkuhin. Aduh. Emang gak menjamin ya cowok-cowok yang manis-manis tuh setia. Wah, Tidak. Dan tidak menutup kemungkinan juga cewek-ceweknya juga Iya, betul. salah. Iya. Berarti ya itu memang oknum-oknum aja ya, Betul. oknum-oknum Tidak tidak melihat gender sebenarnya. Mau cewek mau cowok juga kalau memang tabiatnya, habitsnya kayak begitu ya terjadi lah. Ya, Mau betul. dari pacaran, mau menikah, mau Lebih muda tua lah gitu. lebih ini aja sih, lebih apa ya, lebih ke tingkatkan kesadaran dirinya aja sih. Maksudnya lebih peka, lebih menghargai situasi aja gitu. Maksudnya kan walaupun aku memang nggak terlalu ngikutin banget step by step adanya perselingkuhan di Indonesia ya, mau dari selebritis, artis atau apapun itu, tapi ya kurang lebih emang pemicunya sama kayak gitu. Maksudnya dan faktor sebabnya juga sama gitu. Iya. Jadi kayak sayang banget lah gitu. Jadi bisa diibaratkan mereka berselingkuh tuh mungkin sebagian ada yang karena ekonomi, Betul, ada betul yang banget, betul karena banget. tapi mostly dari mereka tuh selingkuh karena ya nggak bisa lihat yang bening dikit. Itu memang genit berarti. Iya, emang gini. Aduh alergi. Tapi apapun alasannya selingkuh itu penyakit dan betul. tidak bisa dibenarkan. Betul. Tidak bisa dimakan dan mau cewek mau cowok selingkuh itu ya Salah. Nggak boleh lah ya. Hal yang salah ini. iya. Betul banget, betul banget. Apalagi kan kalau pernikahan tuh Sakral. iya sakral. Iya, terus hal yang kayak, sakral benar-benar. apa namanya, kalau dalam Islam tuh menyempurnakan agama kita kan ya, kalau menikah tuh kayak gitu ya. Mungkin godaannya tuh kita bisa kuat atau enggak nih dalam pernikahan kalau misalkan ada orang-orang yang mau. Betul. Dan ngomong-ngomong di Indonesia tuh dan lagi tinggi ya tingkat Perselingkuhan. perceraian. Oh, tingkat perceraiannya. Karena Dinda Sim lagi wah lagi kerja keras kerja banget. keras. Kalau kata netizen lagi kerja keras banget Dinda Sim kayak gitu. Aduh. Ya semoga deh kita atau siapapun kalian yang menonton Di rumah tuh keluarga, baik mau dari kalian, keluarga, teman dekat, semoga aja dijauhkan dari dijauhkan hal-hal dari seperti hal itu. seperti itu. Baik mau dari pribadi yang nonton, udah punya niat nih untuk ini, jangan sampai Karena teman-teman. konsekuensi itu pasti ada guys, Betul. entah itu karma, karma juga pasti ada ya, entah itu konsekuensi dari lingkungan, apalagi orang-orang yang terkenal ya, apalagi zaman sekarang tuh sosmed, dikit-dikit sosmed, orang yang nggak terkenal juga tuh up di sosmed kan bisa jadi terkenal ya, ya kan? Nih aku tuh mau tanya nih Din atau enggak ke Ayah ya. Aku sebenarnya tadi sedikit tertarik mengenai mengenai berita tentang Jule-Jule ini. Maksudnya kan aku sekedar hanya tahu gitu loh, Din, enggak yang kayak Ngikutin bener-bener enggak yang kayak bener-bener ngikutin dan tahu sebab apanya gitu bener-bener dari situ. Kan aku dari luar banget nih, Din. Kok bisa gitu? Maksudnya ya yang aku tahu kan emang buat bagian dari physically si suaminya, mau dari tentang apanya itu emang bener-bener banyaknya tuh cerita positif aja gitu buat si suaminya. Tapi kok masih bisa itu ya Din ya kayak gitu. Itu kenapa tuh kalau dari pandangan kalian berdua? Kalau menurut si Julenya sendiri sih pernah ngomong katanya capek dibuntingin terus itu. Dihamilin? Iya, karena kan anaknya Iya, 3 dia. anaknya 3. Tapi jujur ya Kak, setelah si Jule ini viral, dia tuh kan jadi terkuak lah podcast dia di luar. Dia tuh kayak selalu menceritakan dia bahwa dia ini emang tabiatnya tuh selingkuh. Tabiatnya tuh emang tukang selingkuh. Emang udah ini aja Iya, ya, emang udah aja. nyakit gitu. Itu mungkin dijadiin self defense aja lah, Iya. alibinya aja Iya, gitu. betul. Kalau misalnya alasannya tuh nggak make sense kalau menurut aku ya pribadi, balik lagi kenapa? Soalnya kan itu harusnya sama mau gak sih? dan selain itu kan maksudnya juga dengan perkembangan teknologi ya, balik Iya, lagi betul. itu kan udah ada yang namanya kayak suntik KB mungkin. Iya, Maksudnya ada betul. beberapa cara untuk menunda kehamilan lah gitu. Apalagi kan sekarang cowok tuh ada vasektomi kan. Nah itu loh, maksudnya ada beberapa cara lah kalau misalnya memang
alasan seperti itu dijadikan sebuah alasan itu menurut aku masih nggak make sense. Tapi kalaupun misalnya emang mau dibikin make sense ya, kalau misalnya emang si suaminya ini tuh nggak ngurus anak loh. Betul. Iya nggak sih? Iya, iya. Padahal kan dia malah yang lebih Bertanggung jawab lah. Poin Bertanggung besarnya di hubungan mereka yang aku tahu ya, bahkan malah si Nadehunnya ini, Iya, bukan si mengurus Julenya. lah mungkin Iya. kan. Si Julenya tuh ya yang kerja juga kan, dia emang terkenal ya mungkin di TikTok karena followersnya banyak juga ya, dia kerja kayak mostly anaknya tuh dipegang sama suaminya kayak gitu. Tapi ya nggak make sense aja sih dengan Iya. narasi dia seperti itu. Fun fact-nya aja, suaminya aja tuh selingkuhan dia. Wah, itu emang. Oh iya? Iya. Aku baru tahu, merinding loh. Jadi dia tuh sebelum nikah sama si Nadehun ini, dia punya pacar. Oh. Si Jule ini tuh punya pacar. Aduh, emang tabiat. Iya, itu the real tabiat udah nggak bisa di. Makanya penyakit selingkuh itu nggak bisa disembuhin. nggak bisa. Nggak, Nggak bisa. mungkin bisa, cuman susah aja. Ya balik lagi ke pribadinya masing-masing. Betul. Ada niat untuk berubah menjadi lebih baik atau enggak. Itu mah pilihan lah. Iya betul. Mau bagaimanapun itu mah pilihan. Cuman ya dilihat dari ringkasan masalah secara singkatnya masih tetap nggak masuk akal aja lah. Iya. Kalau misalnya hanya self defense-nya hanya capek lah dihamilin terus. Tadi kamu notice nih Din sedikit tentang penurunan tingkat kemauan mungkin ya, penurunan tingkat kemauan pernikahan di generasi Z ini. Kalau menurut aku sedikit aku tuh pengennya lebih ke ngasih saran mungkin ya. Maksudnya kalau misalnya emang sekiranya belum matang banget, itu lebih baik nggak usah nggak sih Din? Soalnya kan Iya benar. harus lebih ngeh lagi gitu. Kalau misalnya balik lagi Din, pernikahan itu kan sebuah hal yang sakral ya. Iya. Jadi jangan dipermainkan lah. Jangan cuma semata-mata gue umur segini harus nikah kayak gitu. Nggak gitu sebenarnya. Iya. Mindsetnya salah. Nikah tuh bukan tentang patokan umur sih Iya, Din. bukan berlomba-lomba. intinya Bukan itu. berlomba-lomba. Jadi Iya. lebih siap aja, baik dari mental, agamanya, dari ekonominya. Betul banget, itu nomor satu tuh, ekonomi tuh ya. Kalau menurut kamu pandangan tentang orang-orang yang udah siap nih, maksudnya sampai di titik siap buat menikah tuh seperti apa nih, Ayah Dina? Kalau menurut aku yang udah siap tuh, apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya itu sampai di titik apa sih orang tuh seharusnya tuh udah siap untuk menikah, Dina? Titik siap untuk pernikahan tuh sebenarnya balik lagi ke orangnya ya. Ada yang mungkin finance-nya udah cukup tapi mentalnya belum kuat. Ada juga yang memang mentalnya udah cukup nih, kayak gue pengen deh nikah tapi finance-nya belum. Jadi balik lagi sih sebenarnya itu ke pribadi masing-masing. Kan Kalau misalkan- ada yang dua-duanya udah cukup tapi pasangannya belum. Nah iya, itu balik lagi masing-masing. Makanya kayak hanya ada finance-nya aja tuh juga nggak baik. Terus cuman ada mentalnya juga, maksudnya kayak kesiapan kita buat menikah itu juga tuh nggak baik. Jadi kayak semua itu harus balance. Itu menurutku ya. Kalau menurut kamu gimana, Ayah? Kalau menurut aku pun sama. Jadi kalau misalnya emang udah siap, ekonominya udah matang, mapan lah ya, terus mentalnya juga udah siap. Karena kan pernikahan itu harusnya seumur hidup ya. Iya, betul. Jadi, Hanya jangka sekali lah ya. panjang gitu, jangka panjang. Dan ya pasangannya yang udah siap. Gitu. Berarti kurang lebih poinnya sama ya, sama Betul. kayak pendapat aku. Berarti ya intinya nikah ini ada beberapa part yang memang harus sangat disiapkan ya. Iya. Dan part-part tersebut tuh emang gak boleh ada yang kurang ya. Jadi emang harus bener-bener dimatangkan ya. Itu sih berarti emang benar. Jadi ya emang pernikahan itu kan sebuah hal yang sakral, balik lagi kan. Ibadah yang panjang. Betul sekali. Kalau bisa melakukan kegiatan atau pernikahan itu nih, ya kalau bisa tuh hanya sekali seumur hidup. Iya, pengennya sih gitu ya. Cuman ya balik lagi mungkin banyak yang itu juga mungkin yang nggak mau sebenarnya mereka tuh kayak divorce atau berpisah tuh ya pasti nggak mau. Cuman ya balik lagi tuh dari awalnya tuh apa yang salah dari akarnya. Betul banget. Dan ini kan tadi udah kita bahas ya Din, Ayah sedikitnya mengenai pembahasan perselingkuhan nih, baik dari segi selebritis, dari segi artis atau tiktokers atau selebgram dan lain-lain gitu kan. Nah ini kan perselingkuhan yang kita bahas di segmen ini nih mengenai perselingkuhan yang berada di rumah tangga. Betul kan? Nah jadi di sini kita akan mengundang lagi nih salah satu narasumber yang mungkin
ahli dalam bidang agamisnya nih. Nah, jadi Aduh, kita aku nggak bawa kerudung lagi. gak apa dong. Nah, jadi kita tuh di sini ingin apa ya? Mau lihat pandangan percintaan gitu ya dari segi agama. Nah, jadi kalau misalnya Ayah atau Dina punya pertanyaan mengenai kayaknya ada deh. pernikahan maupun dari perselingkuhan itu memandangnya seperti apa, itu boleh banget nanti ditanyain oleh narasumber kita yang satu ini nih nanti. Nah, Ya. buat teman-teman di rumah juga, kalau misalnya ada yang mau menitip pertanyaan nih, boleh banget. Langsung aja kirim pertanyaannya. Kak Boy. Udah ya? Udah aku bikin question box di Instagramnya Foxy FM. Oh, Jadi udah ada beberapa tuh yang kasih pertanyaan buat mungkin buat Kak Ayah juga ada, sama buat Ustaznya juga ada. oh kayak gitu ya. Jadi ya udah, tanpa lama-lama nih, kita panggilin salah satu narasumber kita. Siapa, Dina? Ustadz Jarot. Lama amat sih masaknya? Sabar, orang lagi ngupas bumbu. Udah lapar ini. Sabar. Ah, lama banget nih pakai ini nih. Ingin memasak berbagai macam hidangan, tapi takut ribet. Apa ini? Desa Bumbu Instan punya solusinya. Dengan berbagai varian pilihan, bisa memasak aneka menu lezat dengan mudah dan cepat. Dari sayur hingga lauk pauk. Semuanya jadi lebih praktis. Masak gak pakai ribet, rasa tetap otentik. Coba Desa Bumbu Instan sekarang juga. Desaku Bumbu Instan, masak gak pakai ribet, rasa lezat, praktis, dan cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Pak Duduk Ustadz. Pak Ustadz. Siap. Bentar ya. Hati-hati Pak, itu agak tahu. Lumayan nyaman sekali ya kursinya ya. Maaf ya, ini anak properti gimana sih? Aduh, kacau sekali. Kacau sekali ini anak-anak properti nih. Gimana Pak Ustadz harinya? Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Istri masih satu. Kamu mau berapa Pak Ustadz? Alhamdulillah satu aja cukup sih. Iya. Bukannya sunnah ya kalau 3. Waduh, belum siap saya kalau misalkan harus tiga-tiganya ditampung itu. Gimana, udah ngisi banyak acara belum sekarang setelah viral lagi gini? Waduh, kebetulan ini acara pertama sih. Ya, soalnya dari beberapa radio gitu ya yang manggil saya tuh lebih tertarik sama radio ini. Wah, terima kasih banget. Foxy FM kan. Iya. Jadi saya ada panggilan radio lain, saya skip. Oh gitu, wah Nggak kita terima. di spesialkan. Iya nih, sangat Aduh. merasa dihormati nih. Iya. kita nih. makasih, Pak Ustadz. Siap, sama-sama aja. Oh, Pak Ustadz, anak sehat Pak Ustadz. Anak Alhamdulillah. berapa Pak Ustadz? Gimana? Anak berapa? Anak 2 aja cukup. Dua. Cewek cowok kan Dua kafe kita. belas. Aduh, berat itu Gen Halilintar itu. Nah, guys, kali ini aku sama Boik ngedatengin Ustadz Jarot. Nah, di sana narasumbernya tuh Ya, Ustadz Jarot sebagai narasumber teman-teman di rumah buat yang belum tahu. Jadi Ustadz Jarot ini bertujuan di sini tuh untuk ngasih pandangan. ngasih pandangan tentang perselingkuhan dari segi agamisnya maupun menjawab beberapa pertanyaan yang yang ingin kita tahu lah agar tidak terjadinya kekeliruan. Nah. Gitu teman-teman. Dan disclaimer ya guys, kita ngebahas perselingkuhan dengan pakar agama ini berhubungan dengan orang yang sudah berumah tangga. Yang konteksnya sudah dalam pernikahan. Iya, betul. Mungkin pertanyaan pertama dari siapa nih? Gini dulu deh, Pak Ustadz. Hmm. Gimana pandangan Pak Ustadz melihat zaman sekarang tuh banyak banget orang yang berselingkuh. Mungkin dari dulu tuh banyak. Iya. Cuman karena yang sekarang tuh lebih jauh terekspos, karena kan sosmed, apa-apa sosmed, tahunya dari sosmed. Apa sih pandangan Pak Ustadz gitu soal perselingkuhan yang makin marak dan kayak bukan hal yang tabu gitu, dan malah orang-orang tuh jadi takut buat menikah. Tuh kebanyakan Gen Z yang sekarang takut Iya, nikah. betul. Betul banget. Makanya, menurut pribadi saya sendiri ya, kalau misalkan masalah perselingkuhan itu ada pada niat masing-masing pasangannya ya. Tergantung niat, tergantung kebahagiaan, tergantung kesetiaan. Bila mana di satu sisi kan kita juga tahu ya, dalam diri kita pasti ada namanya syaiton. Dalam diri kita itu pasti ada syaiton, nggak cuma malaikat doang. Pasti dalam manusia itu pasti ada sisi buruknya gitu. Pasti ada rasa ingin lebih daripada yang sudah dikasih sama Tuhan. Betul.
terkadang kita tuh harus dapat mensyukuri bahwasanya hal-hal seperti itu teh janganlah kita lakukan. Kebanyakan orang-orang yang melakukan hal seperti itu teh orang-orang yang tidak bersyukur, Yang nggak puas ya. yang nggak puas akan nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada Iya, kita. betul. Terkadang juga kan dari hal-hal kecil, dari ruang lingkup pekerjaan kah, dari pertemanan kah, dapat terjadi sesuatu hal yang disebut perselingkuhan. Betul. Sebagai pasangan gitu ya, pria dan wanita itu harus saling dapat menghargai satu sama lain. Bila mana di satu sisi kita ingin didengar, kita pun harus dapat mendengar kalimat orang lain. Kita tuh jangan buta. Kadang kan kebanyakan orang berpikiran bahwasanya cowok tuh sebagai pemimpin. Memang di dalam Islam itu cowok itu sebagai pemimpin. Betul. Dan makmumnya itu wanitanya, istrinya. Tapi kita juga harus dapat merangkul lah intinya. Jangan sampai kita teh emosian, kita bawa emosi dari tempat kerja ke rumah, bikin suasana rumah gak nyaman. Dari sanalah timbul godaan setan, di mana orang tersakiti pasti kayak ingin mencari pelampiasan Iya, lah. Betul banget. Bisa dari homer kah, minum-minuman keras, narkoba, bahkan sampai selingkuh lah, nauzubillah min zalik ya. Semoga abang-abang, tete-tete di sini kedepannya dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ada lagi? Amin. Itu sih kalau menurut aku udah sangat menjelaskan perihal tadi. Cuman ada satu pertanyaan yang belum terjawab tuh Pak Ustadz. Kayak misalnya generasi Z ini takut akan memulai pernikahan ini. Nah, itu tuh satu poin yang memang mungkin belum terjawab gitu. Pak Ustadz. Sebelumnya saya izin ngerokok dulu ya. Ya, boleh. Rasanya lumayan berat ya. Iya, Boleh. iya guys, satu lagi nih, kita tuh ada bagelen. Nah, bagelen nih guys. Nah, bagelen ini salah satu makanan ringan. Isinya tuh roti kering gitu. Ada yang isi keju dan ada isi butter. Nah, ini guys. Nah, jadi roti ini atau ya cemilan ini, nah ini nih kalian bisa banget nih makan ini tuh mau sambil ya mungkin yang beberapa cowok yang merokok bisa sambil ngerokok atau ngopi, bisa sambil pakai susu. Ada juga beberapa orang yang makan roti ini dicelupin ke susu gitu guys. Jadi ya ada beberapa cara lah supaya menikmati roti bagelen ini enak. Ini bisa siapa tahu mau dicoba ya kayak. Aduh sorry banget ini kita baru nawarin kaya atau Ya soalnya Pak Ustadz kalau misalnya mau Oh iya guys, ini tuh kalian bisa dapetin di minimarket terdekat kalian dan ini bisa banget jadi apalagi sekarang kan mau Nataru ya. Betul. Natal ini bisa jadi hampers atau bisa jadi apa ya? Hadiah mungkin buat orang-orang terdekat karena banyaknya juga tuh parcel-parcel yang jual. Betul banget Dina. Ini rasanya enak banget loh guys, manis, gurih, dan tentunya ngenyangin banget. Betul. Terus buruan beli di minimarket terdekat kalian. Oke. Makan Pak Ustadz. Siap. Makan. Silakan deh, silakan. Pak Ustadz kalau misalnya mau tinggal diambil aja Pak Ustadz. Boleh buat anak-anak di rumah ya kayaknya. Boleh. Nanti kita kasih lah. Siap. Gimana kayak rasanya? enak Ya? lembut, ada gurih asinnya karena dari keju kali ya. Terus keringnya tuh nggak terlalu kering. Betul, itu Jadi, yang paling enak tuh kayak ngepas banget lah takaran itu. Kan kalau ada cocolan susu ini Itu enak. paling enak. Kalau aku juga tipe orang yang suka makan ini pakai susu. Jadi dicelupin gitu ke susu. Terus ya dimakan. Itu enak banget itu. Mungkin dari teman-teman di rumah juga ada yang sama kayak saya cara makan kue kering ini. Itu enak banget lah pakai susu. Gitu Pak Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz pertanyaan yang tadi nih Pak Ustadz, kembali ke pertanyaan yang tadi nih. Oh, perihal Gen Z yang yang takut menikah ya. Betul Pak Ustadz. Di zaman sekarang mungkin kebanyakan Gen Z itu masih terlalu labil lah. Betul. Terlalu ke-trigger dengan apa itu namanya sosial media. Kita itu emang Islam itu kan mengajarkan bahwasanya kita tuh harus dapat beradaptasi dalam lingkungan. Kita tuh intinya jangan gaptek lah. Emang benar kita tuh harus memanfaatkan sosial media yang semakin berkembang, makin zaman, makin kesini kan ya. Betul. Tapi kita juga harus semakin maju ya. Iya, semakin maju. Tapi kita juga harus dapat mengambil sisi positifnya dan membuang sisi negatifnya. Bila mana kita sudah ke-trigger dalam satu hal, di mana bakal kita netting, bahasa gaulnya itu ya overthinking, kita tuh jadi punya ketakutan dalam diri sendiri yang sebenarnya ketakutan itu tuh
kita tuh cuma lihat dari sudut pandang orang lain, bukan kita yang ngejalanin, bukan kita yang ngerasain. Dan belum tentu kita juga ada di posisi itu belum kan tentu, ya. nauzubillah min zalik ya, Iya, jangan sampai iya. terjadi hal seperti itu. Nah jadi berarti poinnya gini Pak Ustadz ya, jangan terlalu dalam segi bersosial media ya Pak Ustadz ya. Ya. Soalnya kan kerisauan anak-anak Gen Z ini timbul ketika banyaknya mengkonsumsi dari sosial media yang berita-berita mengenai perselingkuhan Iya. dan lain-lain gitu. Maksudnya penjelasan dari Pak Ustadz tadi itu ambil sisi positifnya aja, jangan negatifnya. Jadi ketika kalian melihat bahwasannya banyaknya berita-berita tentang perselingkuhan, nah kalian juga harus melihat nih banyak juga berita-berita rumah tangga yang harmonis. Iya, Betul kan ya Pak Ustadz ya? betul sekali. Itu jangan terlalu terpaku sama hal yang negatifnya Iya. aja gitu. Benar sekali, benar sekali. Gitu Pak Ustadz. Mungkin ada pertanyaan lagi tuh dari Kita langsung masuk aja ke question box yang udah kita Kita buat lah ya. yang kita udah sebarin. Katanya nih, kata Kak Agung. Nah, katanya mau nanya kalau bicara tentang solusinya, bagaimana Pak Ustadz, dan batas-batas apa yang harus disepakati agar hubungan terhindar dari potensi perselingkuhan. Iya, paham saya. Seperti yang saya jelaskan di awal ya, bahwasanya inti dari pasangan itu adalah komunikasi yang baik dan benar. Maka dari itu, bila mana ada rasa tidak percaya atau rasa ingin tahu yang lebih gitu ya, atau rasa ketakutan tersendiri itu jangan dipendem. Kebanyakan kan Gen Z itu apa-apa sekarang cutting, bener nggak? Apa-apa sekarang cutting, terus kalau misalkan dalam ruang lingkup keluarga mungkin ya, apa-apa pasti pelariannya ke wanita lain. Nah, maka dari itu kunci dari hubungan itu adalah komunikasi yang benar, komunikasi yang baik. Boleh menjadi pendengar yang menjadi pendengar yang baik, tapi kita juga harus dapat mendengarkan apa isi hati pasangan kita. Bila mana ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hatinya, ceritakanlah. Contohnya dalam ruang lingkup kerja, kita misalkan pulang telat, terus komunikasi yang baik juga, kita gaya penyampaiannya juga harus lebih baik. Jangan kayak apa kita telat pulang, misalkan si pria pulang kerja telat pulang, terus istri tiba-tiba marah-marah. Kan di sana kalau misalkan kayak gitu, jatuhnya udah emosi yang ngomong, bukan hati, bukan perasaan yang ngomong. Maka dari itu coba ngomong yang baik-baik. Ayah, kenapa pulangnya telat? Kan lebih enak didengar juga. Pasti si suami juga nggak akan mungkin ngebentak. Udah tahu saya kerja gini-gini masih tanya. Nggak mungkin kayak gitu. Lain halnya kalau misalkan suami baru pulang, istri tiba-tiba, mana dari mana aja? Aing ada bahan mana kia dar digeus dipasakeun tapi kalakuan kia pasti kan si suami juga gara-gara ya ada sisi buruknya lah. Semua manusia juga, kalau kata hadis mah kulun bani adam khotoun, setiap turunan Adam tuh pasti memiliki kesalahan, termasuk saya sendiri, termasuk teteh, termasuk aboi, termasuk teh siapa namanya mau teh ayah seperti itu. Maka dari itulah ya intinya malah jalanilah komunikasi yang baik lah intinya mah. Terus selalu bersyukur terhadap pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah merasa kurang. Bila mana kalian merasa dalam hidup kalian tuh tidak ada pernah pemberian dari Tuhan, kalian bangun tidur, bisa napas, bisa memulai hidup kalian kembali, itu adalah sebuah kebahagiaan dari Tuhan. Itu adalah sebuah hidayah yang setiap hari Tuhan berikan kepada kalian. Seperti itu. Rezeki juga ya kita Rezeki. Bang. Iya, jadi kalau misalkan kalian gitu ya merasakan bahwasanya Tuhan itu tidak memberikan nikmat, syukur kepada kalian, kepada hubungan kalian, pada keluarga kalian, sadar dirilah bahwasanya Tuhan itu sebenarnya memberikan selalu nikmat dan syukurnya kepada kalian setiap hari. Jangan sampai kalian tuh lupa untuk bersyukur. Jangan sampai kalian tuh menistakanlah agama, menistakan Tuhan sampai menyentuhkan Tuhan atau apapun itulah. Ya mungkin seperti itulah ya, kurang lebih ya Pak Ustadz ya. kurang lebih ya seperti itulah ya. Ada lagi mungkin dari teteh yang lagi gayem satu ini? Ini sih Pak Ustadz paling apa ya, kan perselingkuhan tuh bukan nggak mungkin ya, maksudnya dari dulu tuh emang udah ada mungkin ya Pak Ustadz ya. Emang udah ada. Dari dulu tuh udah ada,
Maksudnya kan, nah kenapa sekarang lebih marak mungkin karena ya betul balik lagi sama statement Dina tadi bahwasanya kalau saat ini tuh memang terlalu ke expose lah karena kan perkembangan media sosial juga itu salah satu faktornya. Nah mau tahu dong Pak Ustadz, misalnya ada nggak cerita yang Pak Ustadz ingat perihal perselingkuhan di zaman-zaman Nabi mungkin kalau misalnya Pak Ustadz ingat gitu, jadi cara mengatasinya mungkin atau gimana gitu. Oke. Untuk menjawab pertanyaan Aboy, saya akan bercerita sedikit lah pengalaman saya ketika saya sedang pesantren di pesantren Al-Asikin Azza. Ketika itu kiai saya sering bercerita tentang masalah keluarga lah intinya itu. Tapi bukan tentang perselingkuhan sih sebenarnya garis besarnya, tapi lebih ke istri yang durhaka. Adalah salah satu istri dari Nabi Lut ya, namanya itu Nabi Lut. Dia itu diturunkan kepada kaum Sodom, kaum dimana semua orangnya itu mencintai sama jenis. Oh jadi laki sama laki gitu Pak Ustadz? Iya, laki sama laki, cewek sama cewek, jadi seperti itu. Ketika itu dia gay lah, mungkin yang di zaman ini dikenal dengan gay dan lesbi lah ya. LGBT. LGBT lah ya. betul. LGBT. Jadi sebenarnya ya sudut pandang juga LGBT itu ternyata sudah ada sejak zaman dulu gitu. Bukan yang populer pada zaman sekarang, emang ternyata sudah ada sejak zaman dulu. Balik lagi ke topik ya. Jadi pada saat itu Nabi Lut diturunkan untuk mengembalikan kembalilah iman untuk beribadah kepada Allah di kaum Nabi Lut. Di kaum Sodom. Sorry ya. Maaf, Aman. terima kasih. Aman Pak Ustadz Kepada kaum Sodom. Di sana dia sudah ya berusaha lah untuk mengembalikan iman mereka berpuluh-puluh tahun sampai beratus-ratus tahun. Tapi dikarenakan emang sudah takdirnya mungkin ya, bahwasanya kaum itu memang harus dimusnahkan, dibalikan dari tanah, gunung dibalikan jadi mendem ke dalam tanah. Kampung mereka itulah intinya tuh. Di sana tuh Nabi Lut sudah diberikan sudah dikasih tahu oleh Allah bahwasanya dia tuh harus menyelamatkan dirinya dan keluarganya dan pengikut-pengikutnya. Nabi Lut tuh berpesan kepada seluruh pengikut dan keluarganya itu, bila mana kejadian itu sedang terjadi, janganlah kalian menengok ke arah belakang. Pergilah Nabi Lut itu diam-diam pada saat sedang malam hari. Kejadiannya itu Allah menurunkan 3 malaikat. 3 malaikat itu menyerupai sesosok manusia pria yang tampangnya itu ganteng sekali. Kalau sekarang mah kayak Kim Jong Un lah gantengnya. Bukan dong. Kayak Kim Jong Un kan. Kim Taehyung, iya, ganteng mah. Kim Taehyung kayak Jungkook, ya, seperti itu ya. Jungkook, K-pop seperti Jingkok. Iya, of course. Udah cukup ya pokoknya. Cukup Pak Ustadz, lanjut Pak Ustadz. Maaf ya Pak Ustadz. Aman. Ya diturunkanlah ujian itu. Ternyata ketika diturunkan itu dikarenakan diturunkan kepada kaum Sodom yang mana menyukai sesama jenis, otomatis rasa nafsu mereka itu kan anjay, apa ya namanya, bergejolak lah, ingin menyetubuhi 3 malaikat itu. Saling apa namanya, Rebutan lah ya, berbondong-bondong lah. Di sana tuh diketahui lah ada salah satu warga yang melihat kedatangannya dan masuk ke rumah Nabi Lut. Si warga itu memberitahukan kepada warga lain, bergosip lah intinya. Wah, di rumahnya si Lut ada 3 wanita tampan. Kita harus 3 wanita tampan. Anjing. Enggak apa-apa. Jangan anjing Pak Ustadz. Oh iya. Kita ulang ya, 3 wanita tampan. 3 pria tampan. 3 pria tampan. Ya, maksudnya. Ya, si warga itu memberikan gosip lah kepada warga lain bahwasanya di rumah Nabi Lut itu ada 3 pria tampan lah, tamu 3 pria tampan. Otomatis rakyat tersebut berbondong-bondong ingin menyetubuhi lah intinya mereka tuh. Sebenarnya itu ujian dari Allah kepada kaum Sodom itu. Melalui malaikat yang menjelma itu ya Pak Iya, Ustadz. melalui malaikat yang menjelma itu. Dikarenakan Nabi Lut sudah diberitahu oleh Allah bahwasanya akan terjadi musibah bila mana kaum Sodom ini sudah diberikan peringatan terakhir lah intinya itu. Masih begitu saja akan dihancurkan, binasakan masyarakat rakyatnya itu. Pergilah
si Nabi Lut itu istrinya dan anak-anak dan pengikut-pengikutnya yang masih setia, yang jumlahnya itu nggak sampai 20-an lah. Mereka itu kabur lewat pintu belakang rumahnya Nabi Lut. Di sana sudah dijelaskan oleh Nabi Lut, ditegaskan kepada pengikut dan keluarganya, jangan sampai kalian menengok ke arah belakang. Dikarenakan memang si istri Nabi Lut itu durhaka lah intinya, membangkang atas perintah seorang suami itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Betul. Karena kan di dalam hubungan itu suami itu adalah imam. Betul. Dan istri itu adalah makmum. Jadi si istri itu menoleh ke belakang dan akhirnya takdirullah dia tuh menjadi batu. Si siapanya Pak Ustaz? Si istrinya itu, istri Nabi Lutnya itu bisa diambil salah satu intinya, bukan masalah perselingkuhan tapi dari durhakianya istri juga Itu bisa menjadi masalah ya Pak menjadi Ustaz ya masalah dalam keluarga ya. dalam keluarganya. Tapi Betul. tidak dipungkiri juga ya, sedikit cerita, memang pada zaman sekarang ini kita tuh jangan sampai ngejudge orang tuh dari POV kita doang. Betul Pak Misalkan Ustaz. Harus objektif ya Pak Ustaz kita ya. harus objektif. Ini untuk Gen Z khususnya ya. Untuk Gen Z ya, dengerin ya. Dengerin ya teman-teman ya. Ya, dengerin ya, kan ini saya milenial di sini. Untuk Gen Z lah, kalian tuh jangan terlalu pikiran kalian tuh jangan terlalu terfokus pada sosial media lah. Misalkan kayak kasus Julai kemarin ya. Betul Pak Ustaz. Kasus Julai kemarin tentang perselingkuhannya, kok ini malah ngelihat tampangnya si Daehyun yang ganteng, banyak cewek-cewek lain yang pengen jadi istrinya gitu. Kayak ayolah gitu, open minded lah, open mindsetnya gitu kalau bahasa gaulnya itu ya. Jadi kayak jangan mentok kayak gitulah intinya mah. Kita tuh harus ngambil positifnya dan negatifnya. Positifnya itu kita pertahankan, kita kuatkan untuk kedepannya hubungan kita sama pasangan kedepannya kayak gimana. Negatifnya itu kita buang. Betul Pak Ustaz. Seperti itu. Mungkin itu udah sangat menjawab ya Pak Ustadz ya. Iya. Dari pertanyaan saya tadi, mungkin aja dari Kak Dina atau dari Kak Aya, atau mungkin ada lagi dari chatbox. Ntar ya, aku bacakan dulu ya. Boleh, kalau misalnya dari chatbox nggak ada, boleh Kak Aya. Nih ada satu pertanyaan lagi kali ya, biar nggak lama-lama kita ya. Biar nggak terlalu lama ya. Nah katanya ini dari Kawawen nih. Mm-mm. Cara nyembuhin luka akibat pengkhianatan dari sisi spiritualnya apa Pak Ustadz, dan apa pesan untuk korban agar tidak larut dalam dendam? Oh alah, Dalam nih. dalam Nah, sekali ya. aku juga kebetulan pengen tahu tuh Pak Ustadz. Soalnya kan aku di sini juga sebagai pengalaman yang pernah diselingkuh. Oh relate pertanyaannya sama Kak Aya nih Iya. Pak Ustadz. Sabar ya, yang sabar ya teh, yang sabar ya, yang Udah sabar. sabar banget, persingkat waktu kayaknya kita udahin ya sampai sini. Cuman ada satu pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Tadi itu dari Kak Wawen _Pagar. Iya. Katanya tuh apa sih solusi dari penyembuhan luka dari sisi spiritual, dan apa caranya tuh bagaimana biar nggak tersulut dendam gitu. Oke. Sih emang bila mana orang sudah tersakiti ya, apalagi hatinya itu pasti orang itu bakal tersulut oleh dendam dan iri dengki. Itu Betul. adalah sifat asli dari seorang manusia. Tapi balik lagi, karena kita adalah ciptaan yang Tuhan yang Maha Esa, bila mana kita merasa diri kita itu sedang sial-sialnya, percintaan kita sedang hancur-hancurnya, kita itu harus kembali lagi kepada pemilik kita, tubuh kita sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kita harus dapat mendekatkan diri dengan cara sholat, ngaji, dan melakukan sholat istikharah mungkin untuk mendapatkan apa sih yang harus saya lakukan setelah saya diberikan kesusahan seperti ini gitu. Mungkin seperti itu ya. Tapi ya bagaimana lagi bila mana orang sudah dendam, orang sudah tersulut emosi, mau sekeras apapun kita ngomong, udah kepala batu ya batu. Seperti itu. Cukup sih Pak Ustadz. Cukup Dari jawaban Pak Ustadz tadi sebenarnya udah lumayan menjawab ya Pak Iya. Ustadz ya. Paling segitu aja sih ya Dina ya. Terima kasih ya Kak Aya, Pak Ustadz udah datang di acara kita. Lanjut kemana nih Pak Ustadz? Ke login ya sekarang Kemana? sama Ustadz Ke acara login ya. Iya. Sama Ustadz Habib Jafar ya? Habib Iya. Jafar, Habib Rizik. Yo, Pal matiin. Naon? Oke, mungkin kali ini udah kali ya. Sebelumnya makasih banyak untuk Kak Aya dan Kak Sekali Pak lagi Ustadz. tuh. Ya dari aku pribadi. Ya terima dan kasih Kak teman-teman dari yang mau Para- berpartisipasi juga tuh dari chatbox untuk Q&A kita juga. Nah jangan lupa tonton terus episode kita, dan jangan sampai lupa untuk bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye. Bye.
Pernah nggak sih ngerasa hari terlalu padat? Saatnya tarik napas sebentar dan nikmatin secangkir ketenangan di Mitri. Di sini kopi bukan cuma minuman, tapi cerita yang diseduh dari biji terbaik buat nemenin tiap obrolan, tiap ide, dan tiap momen berhenti sejenak. Tempatnya cozy, desainnya estetik, setiap sudutnya instagramable banget. Buat kamu yang suka capture momen, datang dan rasain suasana hangat, aroma kopi yang jujur, dan tempat yang selalu siap jadi rumah kedua kamu.